So 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 everyone, welcome back ya guys ya. Hari ini kita pengiriman. Gimana semalam lelangnya, asik nggak? Asik pasti kan? Ada yang ngikutin nggak semalam lelang? Gila, rame banget sih semalam ya. Untuk kali pertama Bor ya, semalam kita cosplay Bor, cosplay gaya elit ekonomi sulit ya guys ya. Ya rekame seperti biasa teman-teman, kita pengiriman khusus Pulau Jawa ya, karena kalau keluar pulau itu kayaknya waktunya nggak nyukup gitu guys. Jadi resiko juga kalau kita paksain misalnya pengiriman keluar pulau. Nah hari ini pengiriman sekalian kita sambil ngisi aktivitas konten di YouTube ya, biar nggak libur, bener nggak? Kita ada sekitar 20 paket ke kota yang ada di Pulau Jawa guys. By the way, buat teman-teman yang mau ikut atau mau beli lelang, mau beli ikan lewat lelangan, kalian tinggal daftar aja. Link daftarnya udah disematin di kolom komentar ya. Oke Bor, nah ini gua kasih sedikit apa ya, sharing lah ya, sharing. Jadi pada akhirnya kita makin semangat Bor untuk bekerja ya kembali setelah kemarin kita mendapatkan musibah Bor ya kan. Lebih semangat lagi gimana caranya kita comeback lah ya, karena kita pengen juga nih ngasih contoh buat teman-teman ya, viewer gitu kan, bahwa setiap selesai hujan itu pasti ada pelangi guys. Siap gitulah Bor ya. Pengen aja gitu melihat teman-teman yang masih mikir soal apa ya, kok gue nggak beruntung gitu ya. Ayo, kok gue nggak beruntung kayak orang-orang lain gitu, ini itu dan lain sebagainya. Jujur ya, memang apa ya, kalau dibilang gue mulai dari nol, ini gue mulai dari nol lagi Bor, serius, mulai dari nol lagi dengan model yang hanya waktu itu berapa ya, nggak sampai 1 juta Bor, sekitar 800.000 kalau nggak salah. Itu pun habis buat anggota Bor, buat gaji anggota itu nggak nyukup malah. Cuman karena kita sadar kan bahwa kalau kita nggak semangat kerja lagi, jual ikan lagi ya anggota nggak bisa kita bayar gitu loh. Mau nggak mau akhirnya tuntutan itu yang ngebuat kita jadi lebih semangat ya. Bahkan sekarang kita kurangin anggota ya, karena kita harus ngatur cash flow. Tadinya ada 5 Bor ya, sampai konten kreator itu kita rumahkan ya, karena kita nggak ada model buat backup gaji. Jadi daripada resiko anak udah kerja kita nggak bayar kan kasihan ya kan. Hadis Nabi kan bilang kalau bayarlah upah karyawanmu sebelum keringatnya ya kan, bener nggak? Jangan sampai kita nggak bayar Bor ya, kasihan gitu Bor. Nah karena waktu itu ada model ikan ya, sisa ikan buat kita jual, akhirnya dari situ kita semangat lagi dan ya kita jual, dan alhamdulillah ketemulah orang-orang baik ya. Banyak orang-orang baik Bor, seperti Kak Yowa ya, Om Hana,
Abang Jago, terus siapa lagi ya, Alvin, Jan Peter ya, dan masih banyak lagi Bor, orang-orang baik yang support dan prihatin atas kondisi yang saat ini kita dapatkan ya Bor ya. Dan alhamdulillah dari situ juga kita mendapatkan suntikan semangat baru ya. Dan memang kalau orang bilang ya lu enak bang, lu udah punya nama, udah sukses itu ya, itu bener Bor, jujur gue akuin ya. Mungkin kalau gue bukan, ya ibarat kata kalau nggak ada channel YouTube pun mungkin gue bener-bener terpukul banget sih kondisi yang kayak gini ya. Juga bakal apa ya, jadi cobaan banget ya. Ya meskipun kemarin memang sudah masuk ke cobaan, cuman kita punya privilege bahwa kita sudah ada nama di situ. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang mungkin bisa dibilang kayak masih ngerintis gitu ya, cobaannya berbeda Bor gitu. Jadi kita syukuri saja apa yang kita punya saat ini, dan setiap cobaan yang Allah kasih kepada kita itu pasti dibarengi dengan solusi-solusinya Bor. Itu garansi ya, ya kan, udah dijamin juga kan. Kalau teman-teman yang muslim kan dijamin juga tuh, bener nggak? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi nggak usah terlalu risau soal itulah Bor. Gitu aja sih mungkin ya. Nah yang mungkin kalian bisa saksikan dan jadikan pembelajaran dari beberapa hal yang saya bagikan di kanal YouTube ini itu ya, yaitu adalah soal ini Bor, bahwa mungkin uang ya, ini khususnya ya uang, mungkin uang itu memang jadi kebutuhan setiap manusia dan penting banget ya, berapapun nilainya, apalagi nilainya sampai ratusan juta ya. Jika kalian dalam waktu sekejap bisa kaya, bisa mendapatkan uang, juga dalam waktu sekejap juga kalian bisa kehilangan uang itu Bor. Jadi jangan terlalu mendewakan uang ya, serius. Itu sih yang benar-benar jadi pelajaran. Allah itu bisa bikin orang dalam sekejap itu jadi raja, ya kan? Dan Allah bisa dengan sekejap juga menjadikan orang itu kehilangan segalanya. Contoh Korun nih, cerita nih sedikit ya tentang Korun. Kalian tahu Korun kan? Korun itu jadi manusia paling kaya dalam sepanjang sejarah ya. Dalam sepanjang sejarah menjadi manusia terkaya di dunia hingga saat ini Bor ya, hingga saat ini. Dengan segala kekayaannya ya kan, kemudian dia menyombongkan, dan ya akhirnya Tuhan memberikan pelajaran buat dia. Dia berawal bukan dari anak raja atau apa Bor ya, Korun itu ya, berawal dari hidup kekurangan juga, akhirnya dia bisa menjadi kaya raya. Nah hal itu yang membuat dia menjadi sombong ya. Dari situ kita bisa belajar ya kan, apa yang kita punya itu bisa sewaktu-waktu diambil ya, dalam konteks apapun Bor ya. Mungkin itu karena ditegur ya, mungkin karena memang dapat cobaan atau yang lainnya. Jadi konteksnya itu bisa bermacam-macam teman-teman ya. Itu pelajaran yang sangat berharga dari cerita Korun ya. Nah terus ada lagi nih ya, kalau kalian tahu Raja Namrud ya, ini buat teman-teman yang mungkin muslim tahu banget lah ya cerita-cerita begini ya. Dengan
cerita yang mungkin ini bisa jadi pelajaran ya. Raja Namrud itu salah satu raja yang sangat kejam ya, sangat kejam. Ceritanya Raja Namrud juga kalian bisa lihat juga di YouTube banyak ya, di cerita-cerita novel juga banyak. Kedudukannya ya kan, kekuasaannya membuat dia menjadi kalap bor, sombong ya, angkuh ya kan. Dia merasa bahwa dia adalah Tuhan, hingga akhirnya dia mati dengan hina bor ya. Hidungnya kemasukan, waktu itu kemasukan itu bor, hidungnya kemasukan nyamuk sampai meninggal bor ya. Gila kan. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil bor dari situlah. Nah, korelasinya apa bang dari cerita abang gitu? Sebenarnya sama bor ya, sama. Mungkin bener ya, mungkin saya nggak ngerasa bahwa saya menyombongkan diri, mungkin ya. Dari situ saya tidak merasa menyombongkan diri, dari situ ternyata saya sombong, mungkin bisa saja ya. Jadi gue harap ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bukan hanya buat saya tapi buat semuanya bor ya. Jadi mungkin gitulah bor. Oh iya, gue mau ngasih kabar buat kalian ya. Gue mau ngasih kabar buat kalian tentang usaha yang ke depan bakal jadi hal baru ya. Mungkin bakal gue masukin juga di channel ini. Siapa tahu kita bisa sharing ya, berbagi pengalaman ya. Jadi ke depan kita bakal jualan lagi tentang fashion bor ya. Khususnya fashion batik bor ya. Kita bakal jualan di TikTok ya, karena saya bakal berharap besar buat teman-teman semua ya yang mungkin berkebutuhan, mempunyai kebutuhan tentang fashion, apalagi soal-soal batik ya, buat keluarga, terus buat pasangan ya, atau buat diri sendiri gitu bor. Buat kantor juga bisa. Mohon doa restunya teman-teman ya, dan support dukungannya agar bisa konsisten memberikan hal-hal baik. Siapa tahu dari situ bisa jadi sharing kita bersama untuk belajar ya, bagaimana caranya berwirausaha dan mendapatkan hal yang positif, membuka lapangan pekerjaan ya, dan bisa berguna bagi sekitarnya gitu bor ya. Ditunggu secepatnya, nanti bakal gua publish ya, grand launching di TikTok insyaallah dalam waktu dekat bor. Ini masih kita siapkan ekosistemnya, kemudian segala kebutuhannya, perlengkapan dan lain-lain bor ya. Mohon doa restu buat teman-teman yang mau ngasih kritik dan saran ya, yang membangun, feel free bisa tinggalkan di kolom komentar. Thank you berat buat kalian yang sampai saat ini masih support Nuzaik, peduli dengan Nuzaik Pitagenetik ya. Thank you berat. Pokoknya tidak ada kata yang menggantikan ucapan terima kasih itu mungkin. Next video gue lepangkan Nuzaik Pitagenetik. See ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.